Nah, kita ini punya guru banyak, tapi kita kekurangan guru, itu kan aneh ya. Kita punya guru berlebih-lebih. Sebenarnya angka 2,9 juta guru kita. Tapi kok ada kekurangan guru sih, kekosongan? Dari 402 itu ada 224 terindikasi sudah memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 mekanisme perpindahan tetap diizinkan apabila memang dibutuhkan. Jadi melalui aplikasi melalui Dinas Pendidikan, dan aplikasi itu sudah link dengan BKPSDM setempat dan nanti langsung dipindahkan. Selamat datang dan salam dan bahagia kami ucapkan kepada Bunda Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Bunda Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD. Juga kepada yang terhormat Bapak Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Direktur GTK Kemendikbudristek, Bapak Putra Asga LPMSI. Yang terhormat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK Kemendikbudristek, Bapak Dr. Kasiman SPD STMN. Yang kami hormati Bapak PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru PPG Ditjen GTK Kemendikbudristek, Bapak Adika Ganendra SSI MPN. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala BGP NTB, Bapak Dr. Andus Suka MPD. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lombok Timur, Bapak Yulian Budi Listianto SEMN. Dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara kunjungan kerja Ditjen GTK Kemendikbudristek Bunda Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD dan dialog inspiratif bersama guru, pendidik, dan tenaga kependidikan Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22 April 2024 akan segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, pembacaan doa. Acara keempat, sambutan dan laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Acara berikutnya, dialog inspiratif bersama Ditjen GTK Kemendikbudristek RI. Acara selanjutnya penutup
dan foto bersama. Hadirin yang terhormat, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Rihul Asikin SPD. Pada beliau disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Ustadz Muhammad Fikri, KIH SPDI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita niatkan doa kita yang pertama. Kita niatkan kepada Bunda Ibu Profesor Dr. Nurul Suryani MPD serta rombongan. Semoga beliau-beliau semua tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur di taatillah sehingga bisa senantiasa memperjuangkan hak-hak kita sebagai guru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma antu afiyana minad daini wal faqri wa qahri rijal wa min kulli da'in wa bala'in wa min syarril khalqi wa fitnatid dajjal bijahil basyiril nadhir. Allahumma anta rizqana rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi min ghairi ta'abin wa la dhairin bijahil basyiril nadhir. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Lanal Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ustadz Fikri. Acara selanjutnya
Sambutan dan laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekdis. Disilahkan. Izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati Ibu Profesor Dr. Nunung Suryani MPD, Dirjen GTK Kemendikbudristek. Yang saya hormati Bapak-Bapak Direktur Kementerian Dikbudristek beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Kepala BKP dan rombongan. Yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi NTB bersama rombongan. Yang saya hormati Kepala Bidang PK Kadit Sembalun. Yang saya hormati Korwas Koordinator Pengawas Kabupaten Lombok Timur, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bersama dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan salah satu kegiatan di pagi hari ini. Dan tak lupa pula, mari kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah kepada kita semua memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Bu Direktur, kami boleh berpantun. Pergi ke Sembalun, udaranya segar tak berdebu. Jangan lupa minum kopi rasa susu. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Karena hari kemarin, hari Kartini, saya juga ada satu pantun. Mendaki puncak Gunung Rinjani, janganlah lupa bersama istri. Selamat memperingati hari Kartini, semoga semangatnya selalu terpatri. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya menyampaikan salam dari Pak Kadis saya. Tadi malam sampai pagi beliau nginep di sini untuk mempersiapkan ini. Tapi karena beliau ada kegiatan di Surabaya untuk menandakan MOU, dan setelah itu beliau mendampingi Pak PJ Bupati untuk asesmen ketiga kalinya, yaitu di Kemendagri. Beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, terkhusus kehadiran Ibu Dirjen dan Bapak-Bapak Direktur pada kegiatan ini. Kehadiran Bapak dan Ibu adalah cermin dari komitmen kita untuk terlibat dalam proses pendidikan dan pengembangan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan wadah bagi kita untuk berbagi informasi, mendiskusikan ide serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dunia pendidikan kita. Mari kita sambut setiap masukan dengan terbuka dan berkolaborasi dengan semangat positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kami yakin dengan kerjasama dan kontribusi dari semua pihak, kita dapat mencapai prestasi yang lebih baik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik pula. Mari kita menjaga semangat bersama dan dedikasi untuk pendidikan. Sedikit saya sampaikan terkait dengan data di Kabupaten Lombok Timur, yaitu untuk data sekolah yang kami miliki di bawah naungan Kementerian Pendidikan, ada 2.182 sekolah yang ada di 21 kecamatan, Ibu Direktur. Di situ ada TK sebanyak 562, ada kelompok bermain yaitu KB 453, tingkat SD-nya ada 781 dan SMP-nya 283. Dan itu didukung dengan data pendidik kami, sebanyak kebutuhan data pendidik kami 9.553. Namun di sisi lain sampai dengan saat ini kami memiliki ASN yang terdiri dari PNS dan P3K sebanyak 6.129.
artinya masih kita memiliki kekurangan guru, tentunya 3.424. Sementara data kami yang ada di dalam database kemarin Oktober 2022 masih tersisa 3.428, dan kami mendapatkan formasi guru tahun 2024 ini hanya 500. Mungkin karena keterbatasan anggaran kami, sehingga kita diberikan hanya formasi 500 untuk P3K guru. Memang kita sudah mengusulkan sebanyak 2060, dan kami mohon kepada Ibu Dirjen agar nanti ini mungkin menjadi masukan secara nasional, agar di tes CASN besok kami diberikan afirmasi terkait dengan masa kerja, karena banyak rekan-rekan Bapak Ibu guru kita yang mengabdi sejak 2005, 2004, namun karena kalah dengan rekan-rekan yang muda dan masuk dapodik, tersisihkanlah rekan-rekan kita yang usianya mulai senja namun memiliki masa kerja yang banyak. Dan mumpung Permenpan RB-nya belum keluar terkait dengan petunjuk pelaksanaan tes ini, mohon agar kiranya masukan dari kami untuk memberikan afirmasi masa kerja itu dapat diterima. Izin Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga memiliki sekolah penggerak dari Angkatan 1, Angkatan 2, dan Angkatan 3. Angkatan 1 kami sekolah penggeraknya ada 43 sekolah. Angkatan 2 kami memiliki 69 sekolah, dan Angkatan 3 kami memiliki 9 sekolah. Adapun program guru penggerak kami memiliki 234 guru penggerak, itu dari Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 4, Angkatan 7, dan Angkatan 8. Kami sudah menerapkan apa yang menjadi kebijakan dari pusat, bahwa seorang guru penggerak dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan dari 234 hampir sudah 80% sudah diangkat, tinggal sisanya akan sedang dalam proses pengusulan kami kepada PJ Gubernur, karena pengusulan untuk pemberian tugas tambahan sebagai kepala sekolah itu harus ada rekomendasi PJ Gubernur, setelah itu dilanjutkan ke Kemendagri dan mendapatkan persetujuan teknis dari PKN. Setelah itu barulah dapat kita melantik Bapak Ibu guru ini sebagai kepala sekolah. Dan insya Allah di tahun 2024 ini akan tuntas, karena kami memiliki satuan pendidikan kepala sekolah tingkat SD dan SMP sekitar 65 yang pensiun dan saat ini sedang kita PLT-kan. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan, dan sebagai akhir kata kita juga memiliki, karena tadi dibuka dengan pantun, saya juga akan menutupnya dengan pantun. Burung perenjak di atas Rinjani, terbang jauh ke Sembalun Lawang, kata bijak dari Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Minum kopi Sembalun di tengah sawah, makan buncis bercampur acar. Izinkan saya ucapkan bismillah, semoga acara berlangsung lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya acara dialog inspiratif bersama Dirjen GTK Kemendikbudristek Bunda Profesor Dr. Nunu Suryani MPD. Dalam hal ini akan dipandu oleh teman saya Bapak Wirantake. Silahkan. Beliau adalah Ketua Komunitas GP Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saya Bunda, Ketua Komunitas Guru Penggerak untuk Kabupaten Lombok Timur. Sebelum kita mulai, karena tadi Pak Sekdis membuka dengan pantun dan menutup dengan pantun, saya akan memberikan sebuah pantun juga. Nggak mau kalah dong ya. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan, bisa berjumpa Bunda Nunu di hari ini. Selanjutnya silakan Bapak Wirantake.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Ibu Profesor Dr. Nur Suryani MPD. Yang kami hormati Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Ditjen GTK Kemendikbudristek Bapak Putra Asger Alferi SSI MSI. Yang kami hormati Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK Kemendikbudristek Bapak Dr. Kasiman SPD STMM. Yang kami hormati Bapak PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru PPG Ditjen GTK Kemendikbudristek Bapak Adika Ganendra SSI MM. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala BGP NTB Bapak Dr. Anisuka MPD, insyaallah beliau tidak asing semua. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala BPMP NTB Bapak Katmat MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Bapak Yulian Ugi Lucianto SEMM. Singkatnya seluruh hadirin tamu undangan yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan dialog inspiratif bersama Ibu Profesor Dr. Nur Suryani MPD. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah alam manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari, di hari pembalasan, kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya juga tidak ingin kalah gitu, dalam berpantun. Izin saya berpantun terlebih dahulu. Saya buka dengan pantun. Bermain silat dalam gelanggang, membawa sesajen persembahan kayangan. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dirjen bersama rombongan. Baik, para hadirin, sebelum saya memandu kegiatan dialog inspiratif, terlebih dahulu saya pribadi ingin memperkenalkan diri. Nama Wiren Take, merupakan Kepala SD 3 Perigi di Kecamatan Suwele, Kabupaten Lombok Timur. Saya guru penggerak angkatan pertama, angkatan 1, kemudian pengajar praktik angkatan 7 dan angkatan 10. Alhamdulillah ditugaskan kembali. Kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi, saya merupakan koordinator komunitas guru penggerak Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Forum Nasional Guru Penggerak di bawah binaan dan bimbingan langsung dari Bapak Direktur KSPS Bapak Dr. Kasiman. Terima kasih Pak Dir atas bimbingannya selama ini. Kemudian Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa dalam komunitas guru penggerak NTB banyak praktik baik yang telah kami lakukan. Di antaranya melakukan coaching klinik bagi guru-guru untuk mendaftar dalam program guru penggerak, berbagi praktik baik pembelajaran, mengawal dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Kemendikbudristek. Ya. Yang terbaru kami melakukan webinar-webinar dan langsung terjun ke sekolah-sekolah ya, untuk melakukan diskusi-diskusi terkait dengan kinerja di PMM, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain. Dan kami juga di masing-masing kabupaten kota terus bergerak untuk memajukan pendidikan dengan semangat berbagi. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah guru penggerak di Nusa Tenggara Barat sejumlah 1.610 orang, baik reguler maupun teknisi. Kemudian jumlah CGP yang masih menempuh pendidikan berjumlah 636 orang. Kemudian yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah berjumlah 230 orang. Nah, khusus untuk Kabupaten Lombok Timur tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekdis, dan khusus untuk Kecamatan Sembalun, Bapak Ibu ya,
Untuk diketahui bahwa jumlah GP kita di Kecamatan Sembalun berjumlah 6 orang yang masih menempuh pendidikan sebanyak 8 orang. Walaupun rekan-rekan kita GP ataupun CGP jauh dari pusat kota, mereka harus turun gunung, tetapi mereka tetap bersemangat untuk selalu mengikuti program Guru Penggerak. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Saat ini kita berada di SDN 1 Sembalun, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Sembalun merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur, ya, yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ada beberapa destinasi wisata yang bisa kami disebutkan di sini. Di antaranya ada Rinjani, Pergasingan, Anak Dara, Nanggi, Sempana, Kondo, dan Daun, dan lainnya. Masih banyak lagi Bapak Ibu yang bisa kita kunjungi. Kemudian jumlah desa di Kecamatan Sembalun sebanyak 6 desa, di antaranya Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, Sembalun Tibagading, Sembalun, Sajang, dan Bidok Petung. Kemudian ketinggian Kecamatan Sembalun berada di antara 800 sampai dengan 1200 meter di atas permukaan laut. Itu profil singkat yang bisa kami sampaikan untuk Kecamatan Sembalun. Nah, untuk itu kami mohon mungkin untuk Ibu Dirjen dan rombongan jangan bosan untuk kembali lagi ke Kecamatan Sembalun, ke daerah kami. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan beranjak ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu dialog inspiratif bersama Ibu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Ibu Profesor Dr. Unduk Suryadi MPD, beserta rombongan. Nah, pada sesi ini Bapak Ibu kita akan berdialog secara interaktif langsung, ya, bertanya jawab dengan beliau bersama rombongan. Bapak Ibu, kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Kami akan membuka 2 sesi. Sesi pertama sebanyak 3 orang dan sesi kedua sebanyak 3 orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Bapak Ibu yang bertanya silakan menyampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi pertama sebanyak 3 orang. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, mohon maaf. Saya menyapa dulu ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Pak Sekdis, kemudian Pak Kabid, Pak Kepala Sekolah, Pak Kanit, bersama saya bawa rombongan besar. Ini ada Mas Dir itu yang ini, yang Direktur di Guru Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus. Yang ini Pak Kepala BGP, yang sebelah ini masih muda tapi Mas Direktur, ya. Direktur Pendidikan Profesi Guru, kanan. Ya, jadi ini ada 2 Mas Dir. Mas Dir 1, Mas Direktur PPG, Mas Andika. Yang ini adalah Mas Direktur masih muda juga, Mas Asga namanya, Mas Direktur Pendidikan Menengah dan Khusus. Yang sebelahnya lagi, ini yang para guru penggerak, pawangnya beliau, Pak Kasiman, ya, pasti sudah kenal semua. Yang di sebelahnya Pak Katman, itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, ya. Dan yang masih ada tim yang di belakang yang membersamai saya, gitu. Saya senang sekali berada di Sembalun. Ini mungkin kalau di GTK yang pertama kali ya, Pak Dirjen PDM juga belum pernah kesini ya. Tadi saya bilang saya menang nih dari Pak Dirjen. Kayaknya saya sudah ke Sembalun. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Kadis, salam untuk beliau. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan beliau. Salam, terima kasih dari kami untuk sambutan yang luar biasa, untuk persiapannya, sehingga kami sangat merasa tersanjung datang di Sembalun ini. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan ya terkait dengan PPG, ada Mas Direktur, terkait dengan awan penggerak dan pengelolaan kinerja gitu ya, yang sekarang lagi banyak sekali permasalahan, ada Mas Asga. Kalau terkait dengan kepala sekolah, guru penggerak, guru PJOK,
ada Pak Kasiman terkait dengan PKB dan advokasi dan lain sebagainya, ada Pak Kepala dan Pak Kepala, 2 kepala gitu ya. Jadi saya akan ditemani oleh orang-orang hebat yang datang ke sini. Berikutnya saya datang ke sini karena diiming-iming oleh Pak Suka. Katanya di Sembalun ini kopinya enak banget. Apa benar Pak Suka? Gitu ya. Tadi sudah ada perkenalan di ruang sebelah minum kopi ya. Barangkali setelah ini ada lagi sama Pak Suka. Karena tadi banyak pantun, nah saya juga ikut. Sebelum tanya jawab, pemanasan dulu. Ke Lombok jangan lupa makan ayam taliwang dan juga duren. Kemarin Pak Suka belum beli duren. Pulangnya melipir ke Sembalun untuk minum kopi. Para aktor pendidikan di Lombok Timur memang keren-keren. Selalu keras berpikir agar guru dan teknik di sini lebih unggul. Kemudian berikutnya, datang ke Sembalun jangan lupa dandannya rapi. Kita sudah dandan rapi semua ini ya. Di depan saya udah pada pakai kain baju adat karena habis upacara ya. Duduk melingkar, berjajar rapi. Saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk semua wanita hebat dan tangguh yang sekarang berkumpul di sini. Jadi Hari Kartini itu memang harinya luar biasa, berkah yang kita dapatkan sehingga semua wanita sekarang duduk sejajar dan punya peran yang luar biasa memajukan pendidikan di Lombok Timur. Jadi kalau mereka tidak tangguh, tidak mungkin pendidikan di sini maju, ya. Termasuk dirjennya juga perempuan gitu ya. Jadi ini juga menginspirasi saya untuk bekerja lebih tangguh lagi, karena Ibu Kartini zaman saat itu bisa membuat dunia wanita lebih cerah sehingga dapat berkontribusi untuk semua bidang hingga saat ini. Saya sebelum tanya boleh menyapa yang guru P3K yang mana? P3K tahun berapa ini? Udah terima gaji belum? Ada yang belum? Nah kalau P3K ini tentu pejuang-pejuang P3K dulu sebelum jadi direktur PPD, beliau lah pejuang P3K. Kalau mengenal namanya Adika, Pak Adika, Mas Dika ya ini orangnya. Kemudian timnya ada di belakang, jadi yang berpeluh-peluh, berdarah-darah, dicaci maki, berair mata, ya ini salah satunya dan saya gitu ya. Jadi terima kasih dong. Kalau udah ada program P3K selama Mas Menteri ini mungkin Bapak Ibu masih jadi guru honor, ya kan? Tahun ini kita sudah ada hampir 800.000 di seluruh Indonesia yang jadi P3K. Tentu ini semua karena partisipasi aktif dari Bupati dan Kadisnya. Karena banyak juga yang banyak guru honor, tetapi belum banyak yang P3K di daerahnya. Maka terima kasih ya Pak, karena mendukung program prioritas kami. Kemudian mana yang guru penggerak? Guru penggerak. Mana yang calon guru penggerak? Calon ya. Mana yang guru honor? Oh nggak ada. Mana yang kepala sekolah? Kepala sekolah ya. Mana yang pengawas sekolah? Terus yang tidak dipanggil siapa tadi kok masih ada yang belum kancung? Pak Guru, Bu Guru di Sembalun SD ini, guru SMP. Oh ya, udah. Terima kasih untuk sambutan pagi hari ini. Waktu saya kembalikan ke moderator lagi ya. Nanti silakan baru kita mulai tanya jawab. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sapaan mesra yang sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu dialog interaktif, dialog inspiratif yang langsung akan kita laksanakan secara tanya jawab langsung bersama Ibu Dirjen bersama rombongan. Seperti sudah kami sampaikan tadi, bahwa kami akan membuka 2 sesi. Sesi pertama 3 penanya dan sesi kedua 3 penanya. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya,
ada di paling belakang. Kemudian yang kedua ada Pak Ustadz, kemudian yang ketiga. Dipersilakan Pak menuju ke standing mic yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Sebelum mengajukan pertanyaan, silakan menyebut nama dan instansi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Ibu. Kami ucapkan selamat datang Ibu Dirjen dan rombongan, semoga berkah adanya dan membawa inspirasi benar seperti yang di dalam tema kita hari ini. Kami bisa terinspirasi dengan kedatangan Bapak ini. Jadi perkenalkan, nama saya Supaidi dari ngajar di STN 3 Sajang, Kecamatan Sembalun. Jadi sekitar 10 km dari sini tempat saya ngajar di desa saya. Lalu kemudian saya ingin mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama, saya melihat di data DIK, ya. Di situ saya melihat golongan itu kita diberikan 3A, sementara SK yang kita terima adalah golongan 9. Nah, yang mana yang kita mau ikuti? Itu satu. Yang kedua, mengenai golongan ini ada info yang saya dengar, karena ada berkala kita di dalam. Saya dari P3K, mohon maaf Bu. P3K golongan apa? Angkatan kedua yang kemarin Bu. Setelah tes pertama, jadi saya angkatan kedua. Nah, yang saya tanyakan kedua adalah ada info dalam SK berkala yang akan kami terima itu, kalau misalnya di data DIK itu kami di situ terdapat golongan 3A, mana yang dipakai. Lalu kemudian setelah berkala ini, apakah berkala itu akan mengikuti seperti saudara-saudara kami yang ada di PNS itu jadi 3B, 3 dan selanjutnya, atau ada info yang mengatakan bahwa kalau di golongan itu maka akan terjadi golongan 10 dan seterusnya. Nah, ini perlu kami juga tahu sehingga kami geger juga, ya, semangat juga gitu maksudnya untuk menerima, karena seiring dengan berkala itu maka kami akan dapatkan ya kesejahteraannya lah gitu. Lalu yang berikutnya mengenai SK Bu, ini yang banyak sekali diperbincangkan oleh teman-teman kita. Mengenai SK ini masa berlakunya. Di satu sisi kami mendengarkan dari banyak sekali YouTube, ya, atau Google, kabar-kabar yang mengenai dihapus yang namanya 5 tahun masa kerja, akan mengikuti masa pensiun. Itu yang kami terima. Nah, mana yang benar? Ini perlu juga kami ingin tahu kejelasannya dalam jawaban-jawaban pertanyaan kami itu. Lalu mengenai guru penggerak, saya dengar kabar-kabar itu. Saya pernah juga dalam termin pertama itu saya mencoba ikut dalam guru penggerak itu, tapi ternyata begitu kita mengikuti Google Form yang diberikan kita sebagai persyaratan untuk mendaftar, maka saya kurang update di situ, sehingga mungkin saya tidak karena kurang update saya terlewatkan gitu. Nah, bagaimana caranya kita supaya teman-teman ini semuanya sebenarnya juga kepingin, mungkin separuh ya, walaupun kami sudah pada liksir karena di atas usia 40 ke atas itu. Nah, bagaimana caranya seperti itu, dan ada nggak minimalisirnya untuk ya usia dan kegiatan-kegiatannya itu, supaya karena memang kami ini ingin lebih baik terus Bu. Ya, kami ingin lebih baik terus, dan secara profesi batasan-batasan kami sejauh apa dengan profesi-profesi, mohon maaf yang sekali lagi teman-teman kita yang di PNS itu.
Mungkin itu saja dulu yang bisa saya tanyakan, selebihnya nanti lihat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB yang hadir bersama kita. Oke, baik, kita lanjutkan kepada Bapak Ibu penanya yang kedua, dipersilakan. Silakan Pak Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan. Langsung saja. Nama kami Muhammad Fikri. Kami berasal dari ibu kota Lombok Timur, Selong. Ya, yang perjalanannya setiap hari kami tempuh dari Selong itu memakan sampai 75 menit untuk setiap harinya ke sini mengajar di SDN 1 Sembalun Timbagading. Ya, sebelumnya kami ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah karena Allah telah memilih kami yang ada di sini terlebih dahulu terangkat menjadi P3K. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dan selanjutnya yang kami ingin tanyakan adalah mengenai penempatan dari P3K ini. Karena kalau kami angkatan 1 dan 2 itu ketika mendaftar di P3K itu kan sudah jelas memilih formasi. Jadi di mana formasi yang kami pilih, di sana kami ditempatkan. Beda dengan tahap berikutnya, tinggal mereka menunggu di mana ditempatkan oleh pemerintah. Dan lebih indahnya lagi yang terakhir kemarin kan langsung ditempatkan di tempat mereka berasal. Nah, jadi maksud kami bertanya karena sampai saat ini pun kami setiap hari dari datang sampai pulang tidak melepas jaket. Kenapa? Karena setiap hari berjibaku dengan dinginnya udara di tengah hutan itu, dengan perjalanan yang begitu panjang. Nah, jadi yang ingin kami tanyakan, bisakah P3K ini, kami yang datang dari jauh ini dikembalikan di tempat asal, supaya kinerja kami lakukan tetap semangat. Karena ada pertanyaan, loh kenapa enggak diam saja di sana? Apakah tidak ada perumahan? Ada, perumahannya ada lengkap. Akan tetapi perlu kami sampaikan, ini pribadi kami sendiri di rumah karena kami anak pertama, tinggal bersama kedua orang tua yang sudah sakit-sakitan, yang tidak mungkin kami akan tinggalkan di tempat yang lain. Yang kedua, malamnya juga kami harus mendidik anak-anak yang jumlahnya hampir 200 orang mengaji di rumah. Itu yang membuat berat untuk meninggalkan kampung halaman. Selain dari orang tua, terutama kedua orang tua ya, kedua orang tuanya selalu sakit. Itu yang membuat. Nah, bahkan di awal-awal kami kesini sempat terjadi kecelakaan. Yang alhamdulillah tidak sampai, Allah masih melindungi. Untung yang rusak hancur parah itu adalah kendaraan saja. Untung yang mengemudikannya tidak. Gitu. Nah, singkatnya adalah mungkinkah, bisakah, atau mungkin ada nanti kebijakan supaya kami yang sudah terlanjur ke daerah yang sangat jauh ini bisa dikembalikan ke daerah asal tempat mengajar dulu. Terima kasih. Ya, angkatan kedua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada Bapak penanya yang ketiga, dipersilakan ke standing mic, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, saya Rizalul Fikri, Ketua Komunitas Guru Penggerak Kecamatan Sembalun, juga Ketua KKG di Sembalun. Karena saya seorang guru penggerak, ingin saya sampaikan Bunda. Jadi secara pribadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya program guru penggerak. Yang terus terang pengalaman saya pribadi Bunda, yang semula saya hanya sekedar memenuhi kewajiban
artinya masuk ke kelas, kemudian tetap dengan disiplin yang ada begitu. Bukan berarti tidak tahu apa yang harus lakukan. Namun begitu ada program guru penggerak ini, alhamdulillah secara pribadi saya lebih mengetahui terkait dengan beberapa manajemen, baik itu manajemen dalam kelas, manajemen hubungan antar kepala sekolah, kemudian manajemen juga hubungan antar komunitas yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah Bunda, dari 14 jumlah guru penggerak yang ada di kecamatan saya ini, alhamdulillah rata-rata semuanya adalah menjadi pioner di kecamatan kami. Ini sebagai petanda bahwa program ini layak untuk menjadi program unggulan. Terbukti bahwa dengan adanya program ini, sekali lagi saya lebih produktif terkait dengan berbagai macam manajemen yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu mungkin ini hanya sifatnya harapan Bunda, bagaimana agar program ini bisa berkelanjutan, karena kami mendapatkan informasi bahwa sampai dengan angkatan 13 saja dan akan dikembalikan kepada daerah, itu yang kami dengarkan. Nah, mudah-mudahan nanti ketika dikembalikan juga dengan daerah, karena tidak terlepas dari anggaran dan sebagainya, pertanyaannya apakah mampu nanti daerah melakukan hal tersebut. Di satu sisi sekali lagi ini sangat kami harapkan untuk berkelanjutan. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya teman-teman yang ada di sini ini rata-rata juga setelah mendapatkan informasi dari kita melalui KKG yang kami laksanakan 1 bulan sekali, sebenarnya banyak sekali juga yang minat ingin ikut di program guru penggerak. Hanya saja memang boleh saya sampaikan, memang agak sulit sekali untuk masuk ikut di dalam program ini karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman. Di satu sisi banyak juga guru-guru kita ini yang masih gaptek begitu. Nah, kemungkinan bisa nanti ada kebijakan dari Bu Dirjen terkait dengan mungkin skala prioritas bagi teman-teman ini, mungkin dari masa kerja, kemudian usia dan sebagainya, sehingga nanti secara periodik mungkin ada panggilan seperti itulah, mungkin tanpa melalui seleksi yang dilakukan dalam SIM PKB. Mungkin itu yang perlu nanti sampaikan. Mungkin itu Bunda, tetapi yang jelas sekali lagi ini dari lubuk hati saya paling dalam, saya sangat merasakan hasil dari program guru penggerak ini. Mungkin terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah mengajukan pertanyaan. Yang pertama tadi dari Bapak Supardi dari SDN 3 saja. Kemudian yang kedua dari Bapak Muhammad Fikri dari SDN 1 Timba Gading. Kemudian yang ketiga dari Bapak Rizalul Hadi. Pertanyaannya sudah cukup jelas nih, Bu Dirjen. Kepada Bu Dirjen dipersilakan. Baik, terima kasih. Nanti saya minta bantu Mas Pak Direktur juga untuk bantu jawab ya. Mas Direktur juga nanti bisa bantu jawab. Yang pertama dari Pak Subaidi, ini kalau P3K itu udah jelas ya, waktu diangkat tuh sebagai guru hari pertama, jadi tidak ada penggolongan 3A, 3B, 3C, itu kan golongan untuk PNS, PNS. Jadi di situ ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, nanti uji kompetensi lagi untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan model kompetensi kita gitu ya, lebih kepada jenjang ya, jenjangnya ahli pertama itu yang pertama kali diangkat. Kemudian terkait dengan bagaimana karirnya gitu ya, jenjang karir P3K itu baru akan diatur di dalam PP Turunan Manajemen ASN yang sekarang sedang dikerjakan. Seperti apa jenjang karirnya itu memang kalau di dalam PP Manajemen ASN itu baru ada di PNS, misalnya jenjang karirnya itu seperti tadi, misalnya masuk naik ke jenjang berikutnya, kemudian ada kenaikan, ada
secara berkala 4 tahun dia akan naik golongan dan lain sebagainya, itu ada di PNS. Sedangkan P3K melalui tentu kompetensi, seperangkat kompetensi yang diukur melalui kompetensi, alat ukur kompetensi kita, penilaian kinerja. Kemudian bagaimana dengan kontrak ya? Kontraknya itu karena diatur ada jeda waktu, ada waktu kontrak itu 1 sampai 5 tahun. Sepertinya di dalam undang-undang yang baru, undang-undang ASN masih sama. Hanya tidak serta-merta ganti pimpinan bupati lalu tidak diperpanjang kontrak, tidak, karena Bapak Ibu tetaplah ASN. Dalam proses menghentikan kontrak dan lain sebagainya ada mekanisme. Mekanismenya melalui apa? Ya penilaian kinerja yang sekarang melalui PMM Bapak Ibu. Di penilaian kinerja, jadi memang ada tambahan pekerjaan setelah Bapak Ibu menjadi ASN, beda setelah waktu menjadi honor. Kalau untuk PNS sudah lama, setiap tahun beliau-beliau ini juga mengisi SKP, sasaran kinerja pegawai. Nah sekarang ASN ada 2, ada ASN PNS, ada ASN P3K. Sekarang dua-duanya ASN itu karena ASN maka juga harus melakukan penilaian kinerja, dan itulah yang dipakai oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian untuk penilaian kinerja Bapak Ibu. Apakah apakah diperpanjang atau tidak? Ya tentu namanya jadi ASN itu tidak serta-merta begitu saja terus saja jadi ASN. Seperti saya, seperti Pak Direktur, semua ini juga ada penilaian kinerja untuk memastikan kita memberikan unjuk kerja terbaik melalui penilaian kinerja. Lalu kalau kinerja saya nggak baik, ya bisa jadi nggak jadi dirjen lagi, gitu ya. Itu juga para direktur, para kepala itu dinilai setiap periode. Nah saya berharap Bapak Ibu guru P3K itu untuk mengupgrade diri melalui berbagai kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ibu secara gratis, misalnya melakukan pelatihan mandiri, melakukan pembelajaran di PMM, kemudian pada saat melakukan pembelajaran di kelas yang nanti dinilai oleh kepala sekolah, ya menunjukkan unjuk kerja yang terbaik sehingga kontrak tetap diperpanjang, tetapi namanya PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namanya belum ganti, jadi tetap akan ada perjanjian kerja. Kemudian untuk P3K, untuk guru penggerak nanti Pak Direktur Kasiman yang akan menjawab, misalnya bagaimana supaya bisa ikut, berapa usia minimal, dan lain sebagainya, bagaimana supaya para P3K ini bisa berkontribusi menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah, dari jenjang karir yang kita buka kesempatannya. Nanti saya minta tolong Pak Direktur yang untuk menjawab ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak Muhammad Fikri, bagaimana penempatan, bisakah dikembalikan di tempat asal gitu. Jadi prinsipnya untuk P3K ini penempatan itu berdasarkan kebutuhan. Jadi tidak bisa ditempatkan lalu nanti setahun 2 tahun kembali ke sekolah asal gitu. Kalau sekolah asalnya sudah ada guru atau berlebih, mengapa dulu bisa pindah? Ya tentu karena di sekolah itu berlebih atau tidak ada formasi di tempat itu saat itu. Jika ada pasti akan ditempatkan di sekolahnya, nggak mungkin ditempatkan di sekolah lain kalau ada formasi. Oh ada kok, tapi ada gurunya yang belum lulus. Nah itu berarti ada orangnya gitu ya. Karena bagaimanapun mereka juga punya hak untuk mendapatkan tempat, hanya belum lulus saja begitu ya. Jadi apakah tidak mungkin sama sekali? Kemungkinan pasti ada. Dalam hidup ini nggak ada sesuatu yang pasti, kecuali apa yang pasti itu mati. Itu yang pasti. Dalam bekerja pasti ada sesuatu yang pasti bisa dilakukan perpindahan gitu. Ada proses yang harus diikuti, misalnya kemungkinannya ada apa tidak, ada saja. Kalau kemungkinan kembali ke tempatnya, kalau guru yang di sana sudah pada pensiun, kemudian ada formasi kosong untuk mata pelajaran Bapak, kemudian ada izin dari Dinas Pendidikan, nanti Dinas Pendidikan akan mengajukan permohonan mutasi kepada BKN ya Mas. Ya, melalui aplikasinya kita ke BKN, mengajukan aplikasi, nanti kami yang akan memverifikasi. Misalnya mau kembalinya ke tempatnya, jadi prosesnya tetap melalui Dinas Pendidikan. Nanti yang meminta rekomendasi bukan Dinas Pendidikannya, jadi bukan Dinas Pendidikan bersurat kepada GTK, bukan. Tapi karena kan P3K itu SK-nya SK BKN ya, SK BKN melalui BKD setempat, sehingga database
para ASN itu ada di BKN. Nanti BKN akan minta rekomendasi si Pak Taufik ini pengen pindah ke SD-nya di daerah sana. Apakah mungkin? Nanti kami akan mengecek udah mudik, benar enggak, kosong enggak, mungkin apa tidak, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya ada kemungkinan. Tapi pengangkatan di tempat-tempat tertentu berdasarkan perhitungan kebutuhan. Jadi kami sangat berharap mutasi kembali ke sekolah asal tidak terjadi. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulang-ulang pekerjaan yang nggak pernah selesai. Jadi kenapa kita distribusi? Ya karena numpuk, gitu ya. Jadi karena kan kenapa sih Bapak dipindah? Ya karena di situ gurunya numpuk, mungkin di situ numpuk-numpuk. Nah kita ini punya guru banyak, tapi kita kekurangan guru, itu kan aneh ya. Kita punya guru berlebih-lebih. Sebenarnya angka 2,9 juta guru kita. Tapi kok ada kekurangan guru sih, kekosongan? Oh gurunya saja sebenarnya banyak. Ternyata guru-guru ini ngumpul di satuan-satuan tertentu. Nggak mau pindah dari jauh dari rumahnya, maunya di sini saja, udah kadung nyaman. Sehingga kalau nanti sudah ditempatkan, ya sudahlah, yang penting diterima dulu. Nanti gampang kita minta pindah gitu. Nah, kembali lagi kumpul lagi nanti Pak Kadis nggak pernah selesai bikin guru honor nih, kosong lagi, sembalun kosong lagi, kosong terus gitu. Nah, yang pusing siapa? Bukan cuma Pak Kadis, Pak Kepala Sekolahnya juga pusing, ditinggal. Pak Kepala Sekolah ditinggal, gurunya balik lagi. Saya momet lagi nih, angkat kami. Sekarang kami ngumpul di situ, nggak dapat jam, nggak dapat TPG karena gurunya berlebih-lebih. Karena kan perhitungan kita untuk mendistribusikan adalah jika nanti setahun ini Bapak ikut PPG, Bapak akan dapat terpenuhi 24 jam dan mendapatkan tunjangan profesi. Tapi kalau P3K lalu ngumpul lagi di satu tempat, ya nggak apa-apa, nggak pernah akan dapat tunjangan profesi. Karena perhitungan kami 24 jam itu adalah Bapak pergi, gitu ya. Supaya beban belajar 24 itu bisa tercukupi. Nanti kalau ada yang kurang, Mas Dika bisa menambah jawabannya. Ya istiqomah saja lah gitu ya. Kan sayang orang-orang aja pengen pergi ke Sembalun setiap hari piknik gitu ya. Saya aja dari Jakarta jauh-jauh pergi ke Sembalun. Daerahnya sejuk, ada kopi yang enak, ada buah-buahan, ada di sini buncis jadi kacang. Ini baru pertama kali saya lihat sepanjang umur saya. Iya, buncis jadi cemilan. Ada kacang edamame yang enak, ada kentang yang belum pernah saya makan, kentang rebus. Jadi nikmati saja, nanti anak istri diajak ke sini. Supaya tidak buka cabang Bapak di sini. Kalau lama-lama daerahnya dingin terus buka cabang, gitu. Jangan. Kemudian, tapi apakah mungkin? Mungkin. Jadi kemungkinan itu selalu ada. Jadi coba didiskusikan, ngobrol dengan Pak Kadis, apa Pak Kabitnya terkait dengan kemungkinan itu. Tapi kalau guru SD sejauh-jauhnya masih di Lombok Timur. Tapi kalau guru SMA, SMK itu baru antar kabupaten, itu luar biasa jauhnya. Itu pertimbangan ya kalau guru SMA ini, karena pasti antara Lombok Timur ke Lombok Barat, ke Lombok Utara, ada Lombok Utara, mana lagi? Lombok Tengah, Sumbawa. Dari Sumbawa ke Lombok Timur jauh nggak Pak? Nah, contohnya kayak gitu, itu baru pertimbangan. Kalau dari Sumbawa kan mungkin ya ditempatkan, karena kan yang kosong, yang berlebihan di Lombok Timur ditempatkan di Sumbawa karena SMA. Kan wilayah kewenangannya Pak Kadis, itu antar kabupaten itu dimungkinkan. Jika sampai harus naik kapal, terus dia harus di sana, nggak bisa balik lagi karena harus tinggal di sana, dan itu ibu-ibu atau anak babynya kecil atau lagi hamil. Ibu-ibu suka gitu, begitu jadi P3K hamil aja gitu, supaya nanti hamil terus bisa nggak usah pergi ke Sumbawa gitu. Mari kita hamil katanya gitu. Jadi itu ya Pak ya. Jadi saya jawab, saya berharap yang sudah ditempatkan mensyukuri, karena banyak sekali nih yang masih menangis sekarang ini menunggu seleksi P3K berikutnya untuk bisa diangkat. Jadi sampai bilang, pokoknya Bu angkat saja, kami di mana saja mau ditempatkan.
Itu pertama kali ngomongnya gitu ya. Yang penting kamu jadi P3K, yang penting pokoknya di mana saja siap. Ya Mas Dika ya, gitu ya. Ya, kemudian Pak Fikri, ketua komunitas guru penggerak dan Sembalun, dan juga ketua KKG. Harapan PGB berkelanjutan itu kami juga sangat ingin. Kami sudah mendengar kesaksian dari para guru terkait dengan manfaat yang didapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Lalu kesulitan, bagaimana sih striknya agar bisa lolos seleksi guru penggerak? Nah, Pak Siman lah yang mau menjawab. Silakan Pak Direktur, ada 2 pertanyaan ke Pak Dir. Terima kasih Bu Dirjen, Bapak Ibu semuanya. Pak Subati ini ada batasan umur dan Bapak Ibu, kalau dulu ya kita batas umur adalah 50 atau masih punya masa mengajar 10 tahun. Ke depan nggak ada batasan umur Bapak Ibu. Tepuk tangannya mana? Tapi ada catatan. Catatannya karena guru penggerak itu diproyeksikan menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Untuk menjadi kepala sekolah ada batasan umur. Berapa Bapak Ibu? 50. Nah, jadi sebelum 56 pengawas juga ada batasannya. Itu jadi tidak masalah Bapak Ibu. Persyaratan lain paling mudah berapa? Nggak ada paling mudah. Kalau memenuhi persyaratan sudah ikut saja. Ya, misalnya pengalaman mengajar 5 tahun. Ya, itu juga bagian dari yang PPG juga perlu juga. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk yang ke depan silakan berbondong-bondong ikut pendidikan guru penggerak, tidak dibatasi. Ya, nah apalagi Bapak Ibu saya sampaikan di NTB ini, ya di NTB ini Lombok Timur itu guru penggerak yang paling banyak. Jadi lulusan guru penggeraknya paling banyak, calon guru penggeraknya paling banyak. Nanti Pak Sesri sini ya, Pak Kadis, mudah sekali untuk mencari kepala sekolah calon pemimpin pelajaran, itu tinggal pilih saja menurut saya. Nah kalau saya lihat di sini Bapak Ibu, calon guru penggerak dan guru penggerak yang sampai angkatan 9 itu ada 402. Dari 402 itu ada 224 terindikasi sudah memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sehingga apa? Tidak perlu cari yang lain, ini sudah ada stoknya. Kelihatannya ini belum habis-habis ini. Sampai yang di Sembalun ini juga harus ditugaskan di sini juga. Nggak masalah, Bapak Ibu. Ya, kemudian dari Pak Fikri, Bapak Ibu, jadi Pak Kasiman, saya ini guru penggerak. Kabarnya mau di stop dan dibatasi, kembalikan ke dinas. Tidak Bapak Ibu, kita tidak mengembalikan ke dinas, tapi kita bermitra dengan dinas soal pembiayaan. Itu. Jadi tidak kembali Pak, tidak diserahkan ke dinas, tapi kita akan bermitra. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kita saling membantu, kita berkolaborasi dengan dinas, karena kebutuhan dinas seperti apa. Sehingga nanti proses seleksinya silakan diusulkan dari dinas. Guru-guru yang memang potensi untuk menjadi pemimpin diusulkan ya. Syukur-syukur silakan nanti Bapak Ibu punya jago, istilahnya jago ya, kandidat yang memang potensial sekali, silakan diusulkan. Tapi catatannya ya harus memenuhi syarat, harus lulus seleksi nasional. Artinya seleksinya tidak diserahkan ke dinas, tapi tetap seleksi secara nasional. Kemudian Bapak Ibu, triknya gimana supaya lulus? Bapak Ibu, pengalaman kita ada yang tidak lulus 2, 3 kali atau 4 kali, 5 kali juga tidak lulus ada Bapak Ibu. Itu memang bagian dari daya juang Bapak Ibu. Kalau sudah tidak lulus, coba lagi. Tapi Bapak Ibu ada yang 1 kali tidak lulus terus menyerah. Nah, coba Bapak Ibu, kalau seorang pemimpin seleksi 1 kali aja sudah menyerah, ya nggak cocok jadi pemimpin. 2 kali nggak cocok jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin nanti berhadapan dengan banyak masalah, banyak problem, banyak tantangan. Kena tantangan 1 kali sudah menyerah, aduh, ini nggak cocok jadi pemimpin.
Gitu. Jadi kita paling utama adalah di seleksinya. Nah Bapak Ibu, seleksinya gini Bapak, triknya. Kalau sudah 2-3 kali nggak lulus, saya sarankan gak usah daftar guru penggerak lagi lah. Belajar dulu. Jadi berhenti Bapak Ibu, jangan, karena gini, cenderung yang tidak lulus itu termotivasinya adalah mencari contekan. Mencari guru-guru penggerak yang sudah lulus. Gimana cara lulusnya ya? Saya nonton ya. Mencari contekan cenderungnya Bapak Ibu. Lebih baik berhenti mendaftar untuk sementara waktu dan belajar. Belajarnya di mana? Belajar ada di PMM. Belajar dengan guru penggerak yang sudah lulus. Apa yang dipelajari? Di situ ada, di PMM ada modul pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau nanti dengan guru penggerak, belajar pendidikan yang berpusat pada murid, pembelajaran itu yang paling utama Bapak Ibu. Penting sekali itu, karena seleksinya itu tidak lari dari bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu Bapak Ibu. Setelah Bapak tidak hanya belajar, diterapkan di sekolahnya, diterapkan Bapak Ibu. Ya, kalau diterapkan, sudah terapkan, itu namanya apa? Aksi nyata. Ya, ada disiplin positif, ya, ada coaching, nanti ada sosial emosional. Bapak Ibu banyak belajar gitu. Setelah itu Bapak Ibu sekitar 6 bulan daftarlah. Saya pastikan lulus Bapak Ibu. Pastikan saya lulus. Karena apa? Ya itu tadi yang daftar terus menerus ya karena emosi, wah masa saya nggak lulus gitu kan? Itu cari contekan sama Bapak Ibu. Nah, untuk belajar dulu, silakan ada Bapak belajar. Nah, kemudian saya sarankan Bapak Ibu ya, yang sudah jadi GP atau CGP Bapak Ibu, saya tahu dari testimoni dengan Bu Dirjen, Pak Menteri dan lain-lain itu luar biasa, ya, mobilitasnya luar biasa. Tapi saya sarankan kembali ke tujuan semula. Tujuan semula Bapak Ibu sekalian, tidak meninggalkan murid, tidak meninggalkan sekolah. Karena sorotannya kepada pendidikan guru penggerak adalah setelah jadi guru penggerak itu semakin laris, semakin terkenal, semakin diundang jadi narasumber. Itu mencari apa? Poin. Itu. Jadi Bapak Ibu jangan lupakan kelas, jangan lupakan murid. Itu. Saya sampaikan selalu Bapak Ibu, yang guru yang seling jadi narasumber, jadi instruktur, sering diundang keluar, itu adalah guru yang tidak disukai di sekolahnya. Ya, iya Bapak Ibu, sehingga harus refleksi kepada dirinya sendiri, tidak disukai. Kenapa tidak disukai? Karena Bapak Ibu sekalian sepulang dari tugas itu tidak bawa oleh-oleh. Tapi tujuannya bukan oleh-oleh Bapak Ibu, tapi karena meninggalkan tugasnya, dan tugasnya itu diserahkan kepada guru yang lain. Ya, ingat-ingat Bapak Ibu, tidak meninggalkan. Ukurlah kemampuan diri, tetap bisa jadi narasumber, tapi diukurlah. Ya, tugas utama Bapak Ibu sekalian adalah di kelas. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dirjen atas kesempatannya. Ingin menambahkan Bu Dirjen, tadi ada pertanyaan juga mengenai bagaimana ke depan, sudah dengar ini apakah benar atau tidak terkait dengan pensiunnya P3K dan perpanjangan kontrak. Nah, memang ke depan akan ada rencana bahwa akan disetarakan dengan PNS dan cukup 1 kali perpanjangan ini yang lanjut dari Kemenpan. Jadi kalau tadi Pak Dir Kasiman menghilangkan batasan usia pada PGP untuk ASN P3K, keberadaan pensiun dan limit perpanjangan kontrak itu juga akan ditiadakan. Jadi kalau tadi Bapak Guru tadi bilang akan selalu menjadi lebih baik, maka kami di tim birokrat untuk melayani guru juga akan berusaha selalu lebih baik Bu Dirjen. Terus yang kedua untuk perpindahan, memang tahun 2021 para peserta langsung memilih formasi di sekolah Bu Dirjen, langsung ke sekolah. Untuk 2022 dan 2023 pemilihan formasinya hanya ada di instansi Pemda, tidak memilih sekolah.
Namun pada saat pengangkatan tetap akan dikunci di PKPSDM untuk satuan pendidikan. Nah, dan itu nanti sudah terkunci di situ, dia akan bekerja di situ. Jadi sebetulnya hanya perbedaannya hanya Kemenpan tidak meng-SK-kan per individu itu sekolahnya di mana, namun tetap BKPSDM dan BKN yang ada di pusat itu meng-SK-kan. Nah, namun untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 mekanisme perpindahan tetap diizinkan apabila memang dibutuhkan. Jadi melalui aplikasi melalui Dinas Pendidikan, dan aplikasi itu sudah link dengan BKPSDM setempat dan nanti langsung dipindahkan. Cuman masalahnya Bu Dirjen, tadi untuk administrasi kira-kira caranya seperti itu. Dan kenapa kalau dipindahkan ke sekolah lain? Mungkin karena penuh guru. Seandainya ditemukan sekolah yang lain namun lebih mendekati daerah asal, ya silakan saja. Nah, tapi permasalahannya bukan permasalahan, namun tadi Pak Dirkasiman juga mengatakan untuk guru penggerak apa sifat dan karakter, ya. Jangan pernah lupakan kelas dan lupakan murid. Nah, para SMP 3K itu kan telah diangkat ke sini karena awalnya sekolah ini membutuhkan guru karena kekurangan guru dan lainnya. Nah, pertanyaannya, administrasi mendukung, aplikasi mendukung, namun apakah Bapak tega meninggalkan orang yang sekiranya membutuhkan Bapak, banyak orang di sini? Mungkin itu Bu Dirjen. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Dirjen bersama Bapak Direktur PSKS dan Bapak Direktur PPG. Dari jawaban yang sudah diberikan ada beberapa kesimpulan yang dapat kita petik, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa tidak ada penggolongan seperti PNS ya untuk P3K atau tidak ada jenjang karir begitu. Kemudian yang kedua, untuk kontrak P3K diatur masih 5 tahun ya, dan akan diperpanjang sesuai dengan kinerja P3K tersebut. Kemudian yang ketiga, P3K penempatannya berdasarkan kebutuhan. Mutasi bisa dilakukan melalui mekanisme yang ada, melalui Dinas Pendidikan. Kemudian pendistribusian guru dilakukan untuk pemerataan. Kemudian dari Pak Dr. Kasiman tadi menambahkan, ke depan untuk mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak itu tidak ada batasan umur. Yang sebelumnya kita tahu bahwa batasan umur itu maksimal 50 tahun. Nah, tetapi ke depannya tidak ada batasan umur. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti, ya, seluruh guru di Indonesia bisa mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak. Kemudian pendidikan guru penggerak tidak dikembalikan ke dinas, tetapi bermitra dalam pembiayaan. Kemudian dinas bisa mengusulkan guru-guru untuk ikut dalam program pendidikan guru penggerak, tetapi dengan catatan tetap mengikuti seleksi secara nasional. Ya. Kemudian guru penggerak tidak meninggalkan sekolah, artinya memprioritaskan tugas utamanya sebagai guru di sekolah. Mungkin hanya itu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak guru kita tadi. Kemudian kita akan lanjutkan ke ada tambahan Pak. Silakan Pak. Bapak Ibu jangan dipotong ya. Maksudnya kita mengatakan bahwa tidak ada batasan, tapi itu yang ikut regulasi umur kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi gitu Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter sudah memperjelas kembali. Bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas ya? Baik Bapak Ibu, kita akan buka kembali sesi kedua dari ini sudah ada beberapa di antara teman-teman kita sudah angkat tangan dari tadi, ada dari belakang dari tadi ya. Pak Miskan, kemudian Pak Masre, kemudian perempuan nih, Ibu Rinul.
Kepada Bapak Ibu secara bergantian kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan Dirjen yang telah rela, dan kami bangga dan terharu karena salah satu kecamatan yang ada di Lombok Timur, bahkan yang paling sedikit guru penggeraknya. Ya, dari 21 kecamatan hanya Sembalun yang paling sedikit guru penggeraknya. Ya, mudah-mudahan dengan datangnya Ibu Dirjen, ya kami nanti akan ditambah misalnya kuotanya seperti kata teman kami tadi. Ya, mudah-mudahan khusus untuk Sembalun, ya, karena seperti teman kami tadi bahwa kami ini adalah daerah hampir, kalau dulu ya daerah kami ini adalah tempat orang terbuang. Ya, makanya semau-maunya turun. Nah, kalau sudah jadi pegawai negeri di sini 1 bulan minta turun. Itu dulu. Ya, sekarang ya mudah-mudahan enggak ada kan gitu. Jadi ya lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Jadi saya langsung ke pertanyaan. Pertanyaan kami ini pesan atau amanat dari teman-teman kami, terutama komunitas guru PAI. Ya, guru PAI itu diangkat dari dinas, ya, tetapi sertifikasinya dari Depak. Ya, kenapa kami angkat ini? Karena kemarin itu kami punya pengalaman yang sangat menyedihkan, ya. Atau sangat sekali ya, di guru yang lain, ya, guru mata pelajaran yang lain atau guru kelas yang lain keluar yang tunjangan atau tambahan yang 50%. Ya, sedangkan kami yang PAI ya bisa dikatakan hanya penonton. Ya, ngangak bahasa Sembalunnya itu. Ya, itu pertanyaan pertama. Ya, kami harapkan ya bila perlu nanti kalau bisa ya kami dikembalikan saja ke rumah orang tua kami, yaitu ke dinas, ya, supaya ya sertifikasinya di sana, kemudian gajinya juga di sana. Itu harapan kami. Itu mengangkat dari teman kami yang dari guru PAI ini terutama, supaya jangan kami ini diangkat dirikan lah. Itu ya. 2 orang tua kami ada di dinas, ada di Depak. Kami mau 1 saja lah, nggak usah 2 gitu. Kemudian yang kedua, ini amanat dari komunitas kami, ya, terutama kepala sekolah yang baru ini, ya, karena kami ini adalah baru diangkat dari guru penggerak, ya kami harapkanlah ada tindak lanjutnya nanti, ya, supaya jangan selesai diangkat ya tidak diingat lagi oleh PGP itu. Ya, kami minta ya ada nanti penguatan lah untuk kami terutama ini, karena kami baru belum punya pengalaman, beda dengan kepala sekolah yang lain kan banyak pengalamannya. Ya, kami harapkan gitulah. Ya, ada penguatan untuk kami, mungkin dipanggil untuk pelatihan ke BGP atau manakah. Ya, karena kami juga jarang ke hotel gitu, ya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sebentar, Pak. Sebutkan nama, belum sebutkan nama dan instansinya, Pak. Baik, nama saya Miskam Haina SPDI. Ya, komunitas atau ketua komunitas PAI sekecamatan Sembalun, kemudian ikut juga di di komunitas di Lombok Timur, guru PAI, kemudian kepala sekolah baru di SDN 1 Sembalun, ya, SDN 1 Sayang gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, Bu, pertanyaannya, yaitu bahwa
ini dikembalikan sertifikasinya ke dinas begitu, yang untuk saat ini pendidikan sertifikasinya dibayar oleh Kemenak begitu. Bukan tanda kutip, bukan kita meremehkan ya, tapi aksi nyata jadi, dan insya Allah semua aksi nyata baik itu PMO level sekolah atau pendampingan, insya Allah semuanya sudah kami karena kami ikut permainan pusat, artinya bukan permainan, kami ikut aturan dan regulasinya ya, mohon maaf. Persingkat Bung ya. Baik, sebagai sekolah penggerak, saya ingin menanyakan ya, di luar dari kapasitas kami sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin komunitas dan pengimbas di daerah sekitar kami atau di komunitas sekitar kami, selanjutnya setelah PSP yang akan berakhir di tanggal 2 Mei mendatang ini, peran dan tanggung jawab kita sebagai PSP itu seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSP angkatan 1 Pak. Terima kasih Bu Riul atas beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Ya, kemudian kami berikan kesempatan kepada yang terakhir ya, kepada Pak Guru, dipersilakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hasrin dari SD 1 Sembalun Timba Gading. Ya, guru penggerak angkatan 1 Bu. Kebetulan juga sebagai pengajar praktik angkatan 9 yang insya Allah minggu depan akan melaksanakan loka 7. Semangat untuk teman-teman yang ke loka 7. Semoga semakin selesai. Namun di sini mungkin saya akan mewakili teman-teman yang P3K, karena kebetulan yang juga P3K angkatan yang ketiga. Yang tidak main-main, Lombok Timur itu mencapai 2050 sekian angkatan. Manajemen turunan Undang-Undang ASN, PP Manajemen ASN yang baru itu tidak terus harus perpanjang kontrak gitu ya, perpanjangannya itu sampai batas usia pensiun, tapi tetap ada kontrak. Jadi sebenarnya itu sampai batas usia pensiun. Hanya untuk bisa perpanjangan kontrak terus-menerus itu diperlukan kinerja yang baik, tidak boleh di bawah baik gitu ya. Kan ada tuh baik sekali, baik, cukup, jangan sampai kinerjanya cukup. Untuk bisa diperpanjang terus, kinerjanya harus baik. Itu siapapun itu, termasuk bukan P3K gitu ya Pak. Jadi Bapak nggak usah mikirin aku nanti diperpanjang apa tidak. Berkinerjalah yang terbaik sebagai guru, apalagi guru penggerak sebagai P3K, untuk kerja yang terbaik. Bagaimana sih sebenarnya kinerja yang terbaik seorang guru itu? Yang melakukan pembelajaran berpusat pada siswa. Di penilaian kinerja yang sekarang adalah di kelas. Jadi lakukan pembelajaran yang terbaik pada saat nanti kepala sekolah melakukan observasi, diskusi dengan kepala sekolah, refleksi, bapak-bapak ibu guru ini sudah kinerja yang terbaik, otomatis nilainya akan baik, dan itu menjadi pertimbangan untuk perpanjangan kontrak terus-menerus. Barangkali itu Pak Direktur silakan ditambahkan yang PSP. Oh ya Pak Kepala Guru. Terima kasih. Jadi untuk PSP Angkatan 1 memang akan berakhir di bulan Mei ya. Nanti ini kan kami sudah berkolaborasi dengan BPMP, kan ada tindak lanjut untuk pengimbasan kan. Nah itu kan akan disampaikan kepada ibu-ibu kepala sekolah, khususnya PSP Angkatan 1. Jadi kami PGB bersama BPMP ya Pak Arman untuk menindaklanjuti pengimbasan untuk Bapak Ibu PSP Angkatan 1. Ini kendalinya nanti karena ini pengimbasan ada di BPMP bersama kami untuk secara berkesinambungan. Itu Bu. Nah untuk penjelasan lagi ada tambahan dari Pak Direktur. Pak Kasiman, silakan Pak Kasiman. Ya, sekalian Bapak Ibu, yang pertama, Sembalun paling sedikit GP-nya, mohon kuotanya ditambah, dipastikan ditambah tahun depan Bapak Ibu. Tapi harus lulus seleksi. Silakan sebanyak-banyaknya, kuota akan ditambah. Lulus seleksi dulu. Jadi Pak Sestis silakan dikoordinasikan sebanyak-banyaknya. Silakan ditambah kuotanya. Yang kedua, GP mau ditambah, diundang. Gini Bapak Ibu, tadi sudah sampaikan Pak Bu Dirjen bahwa nggak usah menunggu
banyak sekali cara, gitu kan? Tadi sampai aset taking. Bapak Ibu tidak sendirian. Ada mitra, pembangunan, mitra, dan lain-lain. Kemarin saya Bapak Ibu diceritakan oleh kepala sekolah, luar biasa sekali. Kepala sekolahnya di daerah, dia hanya cerita, Pak Kasiman, saya mulai dari kepala sekolah, saya adalah pemetaan aset. Pemetaan aset seperti apa? Istri atau suaminya gurunya itu bisa apa? Kompetensinya apa? Setelah itu dipemetakan lagi, anak-anak bapak ibunya itu sebagai profesinya apa? Ternyata setelah dipetakan bapak ibu sekalian, ada yang tukang jahit, ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang tukang cukur, ya, ada yang tukang masak. Banyak sekali bapak ibu. Itu adalah keterampilan kompetensi yang bisa diberikan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita sebenarnya apa? Itu akan mandiri dan harus punya kompetensi. Itu salah satu Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu begitu orang tua bisa komunikasikan, itu nanti kesempatan untuk memberikan kepada siswa-siswa kita. Dan itu Bapak Ibu lebih murah Bapak Ibu. Murah sekali, tinggal komunikasikan kapan Bapak ada kesempatan cara mencukur gitu kan. Mungkin cara pertama, nyukur pertama mungkin agak kodel-kodel gitu. Tapi Bapak Ibu itu ilmu hidup. Itu Bapak Ibu, ya. Aset. Kemudian yang di lingkungan kita itu juga aset. Mungkin gini, di sekolahan saya nggak punya ruangan besar. Sebelahnya ternyata ada ruangan kecamatan, ya, kemudian kelurahan. Itu juga bagian yang bisa kita kerjasamakan atau pemanfaatan aset. Banyak Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu di PMM juga sudah banyak sekali, ya, modul video yang bisa belajar secara mandiri. Kemudian, Pak Kasiman, peran dan tugas kepala sekolah setelah PSP selesai itu bagaimana? Bapak Ibu optimalkan praktek-praktek yang sudah ada. Contohnya praktek yang sudah ada. Apakah komunitas belajar di sekolah itu sudah bagus atau belum? Ditingkatkan, dikembangkan Bapak Ibu sekalian, ya. Kemarin saya ada kunjungan di sekolah tentang komunitas belajar. Gurunya ditanya di sekolah penggerak, Pak, nanti setelah PSP selesai, apakah komunitas belajar ini akan dilanjutkan? Bilangnya gini, ya tergantung kepala sekolahnya. Saya, waduh, gini. Harusnya, ya, komunitas belajar di sekolah itu bagian dari kebiasaan, tradisi, ya, tradisi budaya untuk mengembangkan pendidikan di sekolah itu yang setiap saat itu harus dikembangkan. Kalau nanti tergantung kepala sekolahnya, waduh, berarti selama 3 tahun ini belum membiasakan bagaimana komunitas itu dikembangkan, gitu ya. Di PMM banyak. Kemudian ada cara lain Bapak Ibu, Pak Kadis, ya, ada cara lain. Berbagi praktek baik dengan kepala-kepala sekolah yang sudah senior, yang sudah baik. Ya, kumpul mungkin 2 jam. Praktek baiknya apa? Di kepala sekolah yang senior bagi untuk yang guru-guru penggerak yang tadi sampaikan, apa ya, saya juga perlu peningkatan kompetensi, belajar dari kepala sekolah yang lain. Itu bisa juga Bapak Ibu. Jangan menunggu belajar banyak di PMM ada, ya, dengan teman-temannya belajar bisa, dengan kepala sekolah lain bisa, tinggal Bapak Ibu sekalian tinggal waktu-waktunya di komunitas bisa. Nah, saya pernah menghitung Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru sekalian pengen pelatihan secara tatap muka, itu negara sudah pernah menghitung, itu perlu 80 tahun. Jadi tatap muka sekali untuk guru di seluruh Indonesia perlu 80 tahun. Artinya Bapak Ibu itu baru sekali. Kalau ingin pelatihan yang kedua kalinya tatap muka, itu umurnya harus 81 tahun. Jadi lama sekali Bapak Ibu. Ya, kalau kita masih diberi umur yang panjang. Gitu. Jadi sulit sekali. Pokoknya Bapak Ibu silakan, ya, tadi guru penggerak kita sudah berikan pembekalan bagaimana cara-cara pembelajaran mandiri yang optimal oleh komunitas dan lain-lain. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Jeng Bu Dirjen menambahkan tadi mengenai perpanjangan kontrak. Bapak Ibu, kontrak itu tetap di awal pertama ada, dan selanjutnya untuk perpanjangan yang dilihat adalah kinerja. Siapa dalam regulasi
disebutkan bahwa yang melakukan perpanjangan adalah PPK, pembina pejabat kepegawaian. Nah, dalam hal ini berarti kan pemerintah daerah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tadi Bapak bilang alhamdulillahnya tahun lalu sudah ada 2000 apa segala macam. Itu murni bukan hanya kinerja dari pusat, namun juga karena kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Jangan lupa untuk menganggarkan gaji Bapak Ibu di tahun ke depannya, itu juga jungkir baliknya DPKAD, BKPSDM, dan tentunya Dinas Pendidikan. Oleh karena itu tidak perlu langsung koordinasi ke pusat, begitu kan? Bapak Ibu telah memiliki orang tua di sini. Banyak-banyak terima kasih dan bersyukur dengan cara meningkatkan kinerja yang baik. Di sini ada juga Pak Kadis, mungkin beliau pasti akan juga sangat memperhatikan kepegawaian yang ada di kewenangan beliau. Itu Bu Dirjen. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat jawaban yang telah diberikan oleh Bu Dirjen dan yang lainnya. Bapak Ibu, dari jawaban-jawaban yang sudah disampaikan tadi, dapat kami sampaikan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, PAI, guru PAI tetap di induknya di Kemenak, kemudian Kemendikbudristek tidak melaksanakan PPG untuk guru PAI. Kemudian dalam meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah bisa dilaksanakan secara mandiri Bapak Ibu, ya, tanpa menunggu harus dipanggil oleh PGP ataupun oleh dinas. Kemudian untuk bisa perpanjangan kontrak untuk P3K harus berkinerja minimal baik dan bisa diperpanjang sampai usia pensiun. Kemudian ditambahkan tadi dari Bapak Kepala BGP NTB, akan ada tindak lanjut pengimbasan untuk PSP Angkatan 1 setelah selesai pendidikan, ya. Kemudian dari Pak Dr. Kasiman menambahkan tadi, untuk melakukan peningkatan kompetensi ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan dengan melakukan pemetaan aset di sekolah, kemudian bisa belajar mandiri dari PMM, kemudian bisa belajar dari komunitas belajar yang ada di sekolah ataupun di sekolah lain, dan belajar dari kepala sekolah senior. Nah itu mungkin ada tambahan? Enggak, saya mau kasih souvenir buat yang tanya. Oke. Yang tadi bertanya boleh maju. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada 6 orang ya. Silakan. Ada oleh-oleh dari Ibu Dirjen. Ya. Yang tadi tanya aja. Kaos memang sudah banyak yang punya, tapi kaos yang dibawanya naik pesawat, kemudian naik mobil ke Sembalun, dikasih langsung oleh Dirjen baru ini ya. Oh, mereka ngajar dibaca sama sekarang yang bertanya Bu.
Pak Korwas. Pak Korwas, disilakan Pak, ada souvenir yang diberikan oleh Bu Dirjen. Pak Korwas. Demikian Bapak Ibu, sesi interaktif sudah kita lakukan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya saya kembalikan ke MC.